Pagi ini, bedeng adik-adik mau mencari bahan yang lain untuk katong buat syukuran pelepasan perahu nanti. Yang katong mau cari nih, yaitu sayuran laut. Mencarinya son begitu susah. Hanya saja, beta harus menunggu air laut meti atau surut. Dan kebetulan malam nanti adalah malam bulan purnama, di mana surut air laut sedang rendah-rendahnya. Pas untuk katong mencari sayur laut. Nah, kebetulan itu ada mama yang sedang mencari sayur laut. Ayo adik-adik, katong cari sayur lautnya. Sama kita cuma cari nih. Sudah. Kau cari, sudah. Ahai, itu ada yang dapat. Oh, begini bentuk sayurnya. Beta sebelumnya belum pernah melihat yang namanya sayur laut. Ternyata seperti ini Kalau ini sih, setahu B adalah sejenis rumput laut. Sayur atau sejenis rumput laut ini di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk dibuat makanan. Selain harus dimasak, sayur atau rumput laut ini juga bisa langsung dimakan. Yang agak panjang ini namanya, dan kalau yang bulat, dia pun nama. Keduanya memang termasuk sebagai jenis dari rumput laut. Adik-adik ini pun cepat lah. Beta saja son mudah cari ini barang. Rumput laut ini ternyata punya berbagai macam manfaat. Di antaranya mengandung vitamin K, zat besi, kalsium, serat alami, omega 3, dan yodium. Ayo ini, cari sudah. Waduh, dengan kandungan sebanyak itu, manfaat sayuran laut untuk katong badan nih pasti banyak Di antaranya memperlancar pencernaan, mengurangi lemak jahat dan peradangan, dan juga mencegah pengeroposan tulang. Memang sonde main-main si rumput laut ini. Hebat kandungannya, hebat pula manfaatnya. Alam memang selalu memberikan banyak manfaat untuk katong semua. Ayo adik-adik, kira-kira sudah dapat banyak sonde? Aduh, sudah sore ini kita pulang suko. Sudah banyak semua besok pagi baru kita kembali lagi. Ayo sudah, jalan sudah. Sudah semua. Sekarang baru saatnya katong masak Katong mau masak kelawar laut, ubi kukus, dan sagu. Dan ini bahan-bahannya. Kali ini beta ditemani mama-mama dan nona-nona yang cantik ini. Beta dan Maya kebagian tugas untuk tumbuk ubi kayu yang sudah dikeringkan. Sedangkan kakak Kartini, Enji, dan Putri ada kupas sayur lautnya. Sayur laut ini memang harus dikupas kulitnya untuk dapat dalamnya yang menyerupai kenari. Setelah itu dicuci bersih. Ubi kayu harus ditumbuk sampai halus sekali. Ini supaya katong mudah untuk dicampur dengan bahan lainnya. Nah, kalau sudah halus, ubi kasih keluar. Terus katong campur dengan kelapa untuk buat adonan.
bikin halus juga. Bikin halus supaya campur kelapa. Susah-susah gampang buatnya. Gampang karena hanya dicampur kelapa sah. Dan sulit karena butuh tenaga ekstra supaya adonan tercampur dengan baik. Ini lain bukan temuin. Minta maaf. Tidak apa-apa. Aku kalau tidak apa bukan terus. Tetapi kalau buat dengan nona manis begini, beta rasa semua jadi mudah sah. Hehehe. Setelah dicampur jadi adonan, ubi kayu dikukus di kukusan yang tradisional. Alatnya dong buat dari anyaman bambu atau gewang. Lalu didiamkan beberapa saat. Ah, Mama ini sudah nih kok Mama. Ya, ini ya. Dan jadilah ubi kukus ala desa perbatasan. Aduh, beb parut cuma nyanyi sani. Resko, sabar Resko, katong harus tunggu semua masak dulu, baru katong makan sama-sama toh. Mama-mama kebagian iris bumbu dan kasih potong sayur laut yang panjang. Kasih potong kecil-kecil supaya gampang tercampur. Setelah selesai, sayur laut campur dengan bumbu yang lain untuk buat lawar. Mama yang ini juga kebagian untuk buat adonan kue sagu. Sagu dihancurkan menjadi halus, lalu dicampur dengan kelapa. Setelah itu dong bakar secara tradisional. Pertama, Mama kasih adonan sagu di atas seng. Lalu kasih daun di atasnya. Dong kasih seng lagi. Dan kasih sagu lagi di atasnya. Bagian yang sudah matang bisa langsung diangkat. Terus, daun diletakkan di atas lagi. Dan dong kasih adonan lagi. Begitu pokoknya seterusnya. Dari dong aroma sah bisa buat beta parut menyanyi ini. Tetapi sabar toh, ini tinggal satu masakan sah. Sayur laut yang tadi kakak Kartini kupas dan bersihkan dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Bumbu-bumbu kasih masuk semua, lalu ikan juga kasih masuk. Tunggu beberapa saat sampai air mendidih. Nah, kalau sudah masak, tinggal angkat sah. Aduh, ini makanan-makanan dong nih. Terlihat enak semua. Sekarang, saat yang paling beta suka, yaitu makan. Ayo makan. Makan bertambah nikmat dengan bahan makanan yang disediakan oleh alam. Dan saat syukuran begini, nona-nona di desa biasanya juga menari likurai untuk menambah meriah suasananya. Dan kalau sebegini, makan jadi bertambah nikmat dan lezat toh. Ini pun menjadi bukti betapa alam memberi banyak manfaat bagi katong semua. Masih jauh kok? Awi mati. Halo, beta Punama Rian Mandaru. Nah, katong semua ini dalam ritual kenduri kematian yang diadakan suku Kemak Sabaria. Kalau bagi-bagi hewan ternak yang sudah dipotong ini gampang sah, soalnya ada orang yang protes. Tapi kalau bagi-bagi ternak yang masih hidup, butuh debat dan diskusi yang panjang toh. Masing-masing suku
merasa berhak mendapat bagian ternak yang besar, dan ini butuh para orang tua untuk kasih jalan tengah. Kaum laki-laki dapat jatah untuk angkut ini ternak dong. Kalau dapat yang kecil anak baik, tapi kalau dapat yang besar, beta pun karinget malele. Masih jauh kok? Awi mati. Mati subeta. Setelah semua dibagi-bagi rata, sekarang saatnya bagian hias babi. Ada 3 suku yang diharuskan menghias babi, yang kemudian diserahkan untuk tuan rumah sebagai pendamping para arwah leluhur yang akan dihantarkan ke surga, yaitu adalah suku Raegio, Atbatu, dan Hatubesi. Yang ini adalah suku Raegio. Sebetulnya yang dihias adalah keranda atau kerungan babi, karena ini merupakan persembahan terakhir untuk para leluhur, maka babi dihias secantik mungkin. Kalau leluhur yang dihantarkan laki-laki, maka hiasannya juga pakaian laki-laki. Biasanya baju yang diberikan juga baru dan terbaik. Ini semua agar doa yang dipanjatkan bersama dengan seserahan ini bisa diterima dengan baik. Mame, babi yang ini besar sekali. Mungkin sekitar 200-an kilo ini. Nah, untuk mencegah supaya babi sonde berontak, ketua adat ada baca mantra untuk kasih tenang babi. Supaya demore natargono rema ko, kiki sebagi diserole tea. Kalau suku Atbatu, dompung leluhur adalah perempuan. Jadi babi dihias pakai pakaian dan aksesoris perempuan. Sekarang sudah siap semuanya. Tinggal kotong angkut dan kotong antar ke tempat tuan rumah. Adi tuhere, ini babi kah kontainer, membarat amele. Memang son ada yang lawan. Ayo semangat. Beta jadi ikut terharu. Ini adalah tanda bakti terakhir anak-anak suku untuk para leluhur. Buat dong, son ada yang lebih mengharukan dan menusuk hati daripada saat melepas arwah menuju peristirahatan terakhir. Suku Kemak menerima ratusan ekor ternak sebagai seserahan dari suku-suku yang diundang. Dan hari ini adalah pemotongan kerbau dan sapi. Bantu boleh? Boleh. Angkat ini ya. Po semua kok? Ada yang unik dengan ini masakan. Ritual kenduri kematian ini sebelum hari ternak dipotong, masakan hanya bisa direbusa. Son boleh taruh bumbu macam-macam. Alasannya karena suku ini sedang berkabung. Jadi ketong semua harus prihatin toh. Yang lebih unik selama hari perayaan ritual yang kurang lebih berjalan 10 hari, tuan rumah yang laki-laki son boleh mandi dan bercukur. Ini alasannya selain juga karena berduka apabila dilanggar akan mendapatkan musibah dan dia pun ritual son akan berjalan lancar. Sonde mandi, tapi karena sekarang ternaknya sudah dipotong, maka masakannya sedikit agak longgar. Ya masih boleh pakai bumbu lah, tapi tetap son boleh macam-macam. Cukup pakai bumbu sederhana sah. Potong begini toh, Mang. Pekerjaan memotong daging untuk dimasak dilakukan oleh mama-mama dan beta memilih membantu mama-mama sah.
Bumbu-bumbu dibuat dengan sederhana sah. Dan masakannya juga sangat sederhana toh. Ini kira-kira masak berapa lama, Mama? Lama. Lama ya? Cukup direbus sampai empuk, lalu campur bumbu-bumbu semua dan tunggu sampai masak. Mama masak dengan kayu bakar tuh ada depung kelebihan, ada depung kekurangan juga. Kelebihannya, masakan bisa merata matangnya. Ini anak saya, kalau ada anak-anak kasih ku anak calongnya. Mama minta tolong ya, Mama. Aduh, betul kuat lah. Tapi depung kekurangan, ya depung asap ini. Aduh, bikin beb mata baair. Tapi sona apa-apa, ini demi budaya yang leluhur suberikan for katong. Setelah itu, beberapa proses, sekarang katong selesaikan dengan makan bersama. Daging yang beta masak dengan mama-mama tadi dibagikan pada setiap orang, dan beta makan dengan para ketua adat suku Kemak. Pengalaman ini sudah jadi pengalaman yang luar biasa dan sonde akan beta lupa selamanya. Dan ini pun menjadi bukti betapa alam memberi banyak manfaat dan saling terhubung dengan ketong semua.